Kita lihat contoh eh, dari problem 8 ratu ya, di mana ini permainan ini ya, kita diminta menempatkan 8 ratu pada catur bidak kotak-kotak ini ya. Eh, Kita diminta menempatkan ada 8 ratu, kotaknya ukuran 8 kali 8 ya, sedemikian rupa sehingga tidak ada dua ratu yang saling menyerang. Oke. Nah, di dalam proses 8 ratu tadi, itu outputnya atau luarannya, solusinya itu berupa vektor 8 angka yang menunjukkan mm, ratu ya, posisi dari ratunya. Contoh misalkan di sini 1, 3, 5, 2, 6, 4, 7, 8. Nah, ini ada 8 8 kan, 8 ratu. Jadi yang ini ratu pertama itu dia berada di baris pertama. Ya, ratu kedua ini berada di baris ketiga. Nah, kemudian di baris kelima, baris kedua, baris ke-6 ya seperti ini. Jadi dia nggak boleh menempati satu baris yang sama gitu. Jadi dia tidak boleh misalkan ratu yang ini dengan ratu yang ini sama-sama di satu, itu nggak boleh. Tuh. Nah, evaluasi dari 8 Queen problem ini itu fitness evaluation-nya, dia kalau ada jumlah ratu yang bisa diperiksa, ya artinya yang menempati tempat yang sama. Kemudian penalti dari konfigurasi itu jumlah hukuman dari semua ratu. Nah, harapannya penaltinya harus diminimalkan. Penalti terbaik itu akan untuk dimaksimalkan. Ya, untuk fitness configuration-nya eh, penalti terbalik ya, di sini terbaliknya itu akan dimaksimalkan. Kita lihat di sini adalah contoh proses mutasi pada representasi solusi untuk masalah 8 Queen ya. Kita, pada masalah 8 Queen kembali solusi direpresentasikan sebagai permutasi angka 1 sampai 8 yang menunjukkan barisnya. Contohnya 1, 3, 5, 2, 6, 4, 7, 8 ini, di mana setiap kolom itu mewakili satu ratu dan angkanya menunjukkan barisnya. Nah, kalau dalam algoritma evolusioner, mutasi adalah perubahan kecil secara acak. Tujuannya menambah variasi solusi tadi ya, membantu solusi yang baru. Nah, contoh di sini kita lihat solusi awalnya adalah 1, 3, 5, 2, 6, 4, 7, 8. Nah, kemudian proses mutasi dilakukan dengan menukar posisi secara acak. Misalkan 5 ditukar dengan 7 sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini kita mendapatkan eh, solusi baru. Solusi barunya menjadi 1, 3, 7, 2, 6, 4, 5, 8. Nah, model seperti ini disebut dengan swap mutation. Kemudian, yang berikutnya ini menjelaskan proses rekombinasi atau crossover
pada solusi permutasi untuk masalah 8 queens ya. H queens ya, yaitu menggabungkan dua solusi yaitu parent untuk menghasilkan solusi baru offspring. Saya nggak perlu menjelaskan kembali dasar dari rekombinasi ya. Di mana di sini kita lihat itu ada dua parent ya, dua parent. Parent pertama yang di sini 1352647 8 itu adalah parent pertama. Parent keduanya adalah 8765431. Maka di sini langkah pertama adalah memilih titik persilangan secara acak. Misalkan titik persilangannya itu setelah angka ketiga di sini ya. Setelah angka ketiga ini adalah titik persilangannya. Jadi artinya nanti kita punya dua bagian. Bagian pertama adalah di sebelah kiri tanda yang ini titik persilangannya. Bagian kedua ada di sebelah kanannya. Maka yang berikutnya adalah kita menyalin bagian pertama menjadi anak-anaknya. Bagian pertama, bagian awal offspring itu diambil dari parent pertama 135. Jadi offspring itu dimulai dari 135, lalu sisanya itu diambil eh, bagian kedua itu memasukkan nilai dari induk lain. Ya, itu dimulai dari urutan mereka muncul di sana. Jadi 135 kemudian diikuti dengan yang berikutnya. Harusnya kan diikuti dengan ini ya. 135 itu kemudian diikuti dengan yang di sini, sisanya ini. Hanya di sini kalau kita lihat, isi bagian sisanya dari paren kedua, itu kan 876, ini ya, 8765431. Nah, maka kita mengisi angka yang belum ada di anaknya. Angka yang belum ada di anaknya, yang belum ada di 135 ini ya. Yang belum ada di 135 itu kan 8762 4. Nah, ini kan 135 kan nggak kepakai. Jadi yang kita masukkan adalah yang dari di sini semua yang belum ada di 135. Sehingga kita masukkan menjadi ini 42876 ya. Jadi 4 dimasukkan, 2 dimasukkan kan gitu ya. 4 dimasukkan, 2 dimasukkan ya. Kemudian 8 dimasukkan, 7 dimasukkan, 6 dimasukkan. Tuh. Sehingga offspringnya menjadi 13542 876. Ya. Di sini dimulai dari tips melewatkan nilai yang sudah ada di anak. Jadi gitu. Sama halnya di sini 876. 876 gitu ya. Nah, yang kedua, maka untuk mengisi yang 24135 itu kita harus memilih dari sini yang tidak ada di 876 ini. Jadi yang belum ada 2 masuk ya. Ini 6 sudah ada, maka 4 masuk ya. 7 nggak boleh masuk karena sudah ada, 8 nggak boleh masuk karena sudah ada. Nah, sisanya adalah yang ada di sini. Gitu. Jadi proses selection kemudian dilakukan dengan memilih 5 parent dan ambil 2 yang terbaik untuk menjalani crossover. Kemudian dilakukan seleksi penyintas atau yang berhasil gitu ya, yang maksudnya pemenang atau yang bisa melampaui semuanya itu dengan menggunakan
replacement ya. Jadi saat memasukkan anak baru ke dalam populasi, jadi ini tadi hasil dari, ini kan sudah ketemu anaknya, anak baru ini anak baru. Maka pilih anggota yang ada untuk diganti. Jadi kita tadi kan dikatakan populasi ukurannya harus sama. Maka kita mensortir seluruh populasi dengan mengurangi fitnessnya. Ya, lalu menghitung daftarnya ini dari tinggi ke rendah fitnessnya, kemudian mengganti yang nilai yang rendah dengan anak yang baru, gitu ya. Nah ini eh, kita merangkum ya summary-nya bagaimana algoritma evolusioner konfigurasi untuk menyelesaikan masalah 8 Queen. Yang pertama representasi ya. Representasinya adalah permutasi. Jadi solusi direpresentasikan menjadi permutasi angka 1 sampai 8 di mana setiap angka menunjukkan posisi ratu pada papan catur. Kemudian proses rekombinasinya itu adalah cut and crossfill crossover. Jadi operator crossover digunakan itu adalah cut and crossfill, yaitu metode crossover khusus untuk permutasi. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Kemudian recombination probability itu 100%, di mana setiap pasangan parent selalu dilakukan crossover. Jadi artinya tidak ada kemungkinan offspring dibuat tanpa recombination. Kemudian metode mutasinya menggunakan swap, yaitu menukar dua posisi secara acak dalam permutasi. Tujuannya adalah menjaga agar solusi tetap permutasi yang valid. Kemudian mutation probability-nya itu setiap offspring itu memiliki 80% peluang untuk mengalami mutasi. Lalu parent selection-nya ini disebut sebagai best 2 out of random 5, di mana ini disebut dengan tournament selection, di mana prinsipnya adalah memilih 5 individu secara acak, diambil 2 yang terbaik sebagai parent. Ya, metodenya menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian survival selection-nya kita mengganti yang terburuk gitu ya, replace worst, di mana setelah offspring dihasilkan, individu dengan fitness terburuk dari populasi itu digantikan oleh offspring. Populasi size-nya itu 100, ya. Ada 100 solusi dalam satu populasi. Kemudian jumlah dari offspring-nya itu ada 2, artinya selalu ada 2 solusi baru dari 2 parent. Kemudian inisialisasinya random dan termination condition-nya itu solusi ditemukan atau 10.000 evaluasi. Ya, dilakukan evaluasi sebanyak 10.000 evaluasi fitness. Perhatikan bahwa hanya satu set pilihan operator dari parameter yang mungkin, artinya bahwa parameter algoritma evolusioner itu tidak tunggal. Kita bisa menggunakan berbagai kombinasi operator dan parameter yang berbeda.